teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar semua? Selamat datang di Dina Wang Channel. Ketemu lagi sama aku, Dina. Buat teman-teman dimanapun berada, aku doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini Dina mau lanjutin cerita yang kemarin sempat keputus. Lanjutan yang kemarin ya teman-teman. Pertemuan yang pertama, aku ketemu pertama kali sama Wang di perbatasan Shenzhen sama Hong Kong. Yang kedua, perkenalan Wang sama mamaku, PDKT lah ya. Yang ketiga itu Wang datang ke Jakarta, jadi langsung nikah kita. Nah, setelah itu Wang datang nih ke Jakarta, teman-teman, bersama adik aku Dini. Jadi Wang itu udah siapin semua dokumen yang kita perlukan untuk melangsungkan proses pernikahan secara negara di Jakarta di Indonesia. Nah, begitu juga aku nih teman-teman di sini di Indonesia, aku udah siapin semua dokumen yang diperlukan untuk menikah dengan Wang. Lalu kita berdua hanya kurang satu dokumen aja, yaitu surat pengantar dari kedutaan China yang ada di Indonesia untuk pengantar kita bawa ke KUA. Nah, aku di sini udah siap nih teman-teman, semua dokumen yang diperlukan untuk kita menikah itu juga udah lengkap semuanya, hanya tinggal satu dokumen aja, yaitu surat pernyataan kedutaan, dalam hal ini kedutaan China, karena warga negara China itu nggak bisa aku dapetin karena untuk mendapatkan surat pengantar kedutaan China untuk menikah di Indonesia pada saat itu susah banget. Surat pengantar dari kedutaan dalam hal ini kedutaan China itu penting banget ya teman-teman, karena salah satu syarat untuk menikah di KUA itu harus ada pengantar dari kedutaan yang menyatakan bahwa warga negaranya menikah dengan warga negara Indonesia. Kedutaan China itu mempunyai salah satu syarat untuk warga negaranya yang ingin menikah dengan warga negara Indonesia itu harus memiliki kartu izin menetap sementara di Indonesia. Sedangkan Wang itu kan dia datang ke Indonesia hanya untuk menikah ya, jadi bukan untuk maksudnya dia memang nggak tinggal di Indonesia dan tidak bekerja juga di Indonesia, hanya datang menikah kemudian pergi lagi. Jadi kita tidak ada persiapan untuk pembuatan kitas atau yang berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, di pihak KUA tetap nih ya kan, dia tidak akan menikahkan kita kalau tidak ada surat pernyataan dari kedutaan, dan kedutaan pun sama sekali nggak mau keluarin dokumen itu yang menyatakan warga negaranya menikah di Indonesia tanpa ada kitas. Bingung nih ya, kita bingung, terus akhirnya kita coba tanya ke kantor imigrasi. Nah, di kantor imigrasi aku nanya-nanya nih berkaitan dengan menikah dengan warga negara asing ya gitu. Terus aku ceritain nih halnya seperti ini loh, saya nggak dapat surat pernyataan dari kedutaan karena harus ada kita siapa gitu. Mereka juga oh gitu ya gitu. Jadi itu kan memang di luar wewenang mereka ya, kalau memang kedutaannya harus mempunyai syarat seperti itu kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita makin bingung nih karena proses pernikahan, resepsi dan semuanya itu udah siap kan semuanya, jadi tinggal nunggu hari H aja gitu. Jadi kita nggak pernah kebayang kalau ternyata susah banget ya untuk mendapatkan surat pernyataan dari kedutaan saat itu. Oh ya teman-teman, Wang melakukan proses mualaf di
KUA yang aku tuju untuk kita menikah itu. Di situ lalu Wang melakukan proses hitan. Proses kebingungan itu masih terus terjadi ya teman-teman. Karena apa? Karena waktu resepsi semakin dekat, sedangkan untuk menikah di KUA itu hanyalah sebatas impian kita. Jadi aku dan keluarga itu berpikir udah kita nggak apa-apa deh, kita nggak bisa nikah di KUA. Yang penting aku sama Wang harus nikah secara Islami gitu loh, secara Muslim ya. Jadi secara proses ijab kabul gitu. Jelang hari H resepsi pernikahan itu aku semakin stres gitu, karena nggak bisa nikah secara apa ya, secara negara gitu ya. Di Indonesia itu yang bikin aku stres gitu loh. Tapi alhamdulillah nih keluargaku itu bilang nenangin gitu ya, nggak apa-apa, jadi tetap bisa nikah secara Muslim, secara Islami, ijab kabul. Waktu itu aku berkonsultasi gitu sama orang yang berkaitan dengan dokumen pernikahan gitu ya. Itu bilang ya udah nggak apa-apa, menikah aja, nanti bisa menikah secara negara di negara China. Oh ya teman-teman, 1 bulan sebelum Wang datang ke Indonesia, aku udah proses resign ya. Jadi masih ada cuti-cuti. Aku dalam 1 bulan itu aku pergunakan untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi aku sebulan full itu aku les Mandarin, termasuk Sabtu Minggu. Jadi alhamdulillah tuh teman-teman, begitu Wang datang, kali ini aku udah ngerti dia ngomong apa dikit-dikit, walaupun dikit-dikit, tapi aku tahu oh dia tuh ngomong ini gitu loh. Terus aku juga ngomong udah bisa dikit-dikit, pokoknya dikit-dikit, semuanya serba dikit-dikit. Dan akhirnya ya teman-teman, hari H pernikahan kami tiba, ijab kabul, akad nikah berjalan dengan lancar. Di situ kita dapat kayak apa, pernyataan kayak semacam dokumen bahwa tanggal tersebut aku dan Wang menikah gitu. Dan kemudian resepsinya juga berjalan dengan smoothly. Aku mau ngucapin terima kasih kepada keluarga, kerabat, teman-temannya mama, teman-temannya papaku, teman-teman semuanya yang membantu sehingga proses pernikahan aku berjalan dengan lancar ya teman-teman semuanya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Mungkin aku dan Wang mungkin belum sempat ketemu ya, mungkin pada saat itu kita langsung pergi, nggak sempat nemuin teman-teman semua. Aku mohon maaf. Oh ya teman-teman, setelah proses yang menegangkan itu berakhir, bukan berarti aku sama Wang udah lega begitu aja gitu ya. Ternyata masih ada satu hal lagi yang bikin kita lucu sih kalau sekarang diingat-ingat ya. Jadi ceritanya kita bulan madu nih ke Bali ya kan. Saat itu tahu dong proses hitan ya. Setelah 1 bulan gitu ya, setelah dihitan Wang udah sembuh gitu kan. Ternyata enggak teman-teman, aku nggak tahu ya kalau ternyata itu infeksi kayaknya ya. Karena ternyata belum kering gitu loh, malah kayak semakin kayak parah malahan gitu ya. Maksudnya kayak bengkak gitu loh. Karena mungkin aku sama Wang terlalu banyak aktivitas dari pagi malam sama keluarga, jalan ke sini jalan ke situ gitu kan, yang bikin mungkin dia yang harusnya dia istirahat gitu ya, itu terganggu. Itu mungkin yang membuat dia infeksi gitu ya. Akhirnya sebelum kita pergi ke Bali sih udah dikasih, maksudnya udah diobatin gitu ya. Jadi ya teman-teman, pas di Bali itu
mungkin kita beda sama yang bulan madu yang lain, pasangan yang lain gitu, karena saat itu kita malah merawat karena uang habis proses hitan belum kering, jadi kita ganti perban, terus kasih betadin kayak gitu. Uang juga nggak bisa berenang kan, karena nggak boleh kena air gitu kan, harus kering. Jadi ya udah, kita lucu aja gitu kalau ingat masa-masa itu gitu. Nah, buat teman-teman yang punya case-nya sama kurang lebih sama kayak aku ya, yang mau proses hitan dan menikah, kalau bisa sih hitan dulu ya, jauh-jauh sebelum acara pernikahan gitu kan. Oh ya teman-teman, setelah itu dari Bali kita langsung cus ke China. Kita ke Hangzhou waktu itu, dan dari Hangzhou kita ke Sangrau. Dari Sangrau kita ke Nanchang, ke ibu kota untuk mengurus proses pernikahan secara negara. Lalu aku dan Wang lega ya, akhirnya kita bisa punya buku nikah resmi secara negara, menikah di China. Oh ya teman-teman, aku pikir cukup dulu video aku sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang punya case yang sama seperti aku, teman-teman udah punya ancar-ancar ya. Jangan sampai kayak gitu kejadiannya gitu loh, oke? Nah teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Cai Cian.